Baik, selamat malam. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama lengkap saya, Zulfriedi Sawo, NIM 21530033 dengan mata kuliah Teori Komunikasi. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya dengan saya ambil temanya kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Sebelum saya masuk pendahulunya, baiklah, saya akan menjelaskan kenapa saya ambil tema saya kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Saya akan jelaskan kelompok kerja itu seperti antar kerja, antar pemimpin dan bawaan, dan antar bagian dalam organisasi juga, menentukan bagaimana kelompok kerja dapat berjalan secara efektif. Sedangkan komunikasi dalam organisasi adanya hubungan interaksi atau komunikasi di antara kumpulan orang tersebut. Baik, saya akan masuk pendahuluan. Kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi adalah suatu fungsi implementasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif. Perlu disadari bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang atau kumpulan individu dengan berbagai karakteristik, motif, dan potensi. Ketika hendak dicapai, maka setiap individu perlu menyadari bahwa selain dirinya merupakan individu yang memiliki motif. Namun juga merupakan bagian dari sebuah kelompok atau kumpulan, yaitu organisasi. Pada intinya, kelompok kerja disusun agar keragaman individu dapat menjadi potensi yang terintegrasi dalam pencapaian tujuan dan bukan malah sumber konflik yang akan menghambat dalam pencapaian organisasi. Oleh karena itu, selain kelompok kerja perlu disusun, faktor komunikasi antar pekerja, antar pemimpin dan bawaan, dan antar bagian dalam organisasi juga menentukan bagaimana kelompok kerja dapat berjalan secara efektif. Tinjauan teoritis atau konseptualnya, menurut saya pada tahun 1955 menyatakan bahwa kelompok itu sebagai kumpulan-kumpulan antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu memahami bersama, seperti yaitu yang pertama merupakan sekumpulan orang yang anggotanya lebih dua orang yang memiliki karakteristik yang berbeda pula di setiap individu. Yang kedua, adanya hubungan interaksi atau komunikasi di antaranya kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan bersama. Baik, saya akan memasuki pembahasannya. Kelompok kerja organisasi perlu dirancang dengan baik. Yang paling diutamakan jika organisasi atau instansi perusahaan beranggotakan dalam jumlah yang sangat besar, daerah kegiatannya luas, dan banyaknya pengelolaan sumber daya. Untuk organisasi anggotanya sedikit, orang yang bisa dihitung 5-10 orang. Barangkali kesemua anggota itu merupakan juga suatu kelompok kerja. Secara ilmiahnya, kelompok organisasi itu dapat
dibagi menjadi dua. Pertama, kelompok kerja formal adalah sebuah kelompok kerja organisasi yang didirikan dan disusun oleh manajer yang beranggotakan bawahnya, yang mana pekerjanya itu berada di bagian itu sendiri. Kedua, kelompok kerja informal adalah kelompok kerja organisasi yang disusun atau sudah tersusun sendirinya ketika berada anggota dari organisasi yang kegiatannya tidak terkait langsung yang memenuhi kinerja dari orang-orang dalam organisasinya. Namun juga untuk organisasi yang mempunyai ribuan manusia anggota, maka kelompok kerja itu yang dirancang dapat berjumlah lebih besar atau banyak. Maka kelompok kerja organisasi bisa disusun dengan cara tujuan jangka pendeknya, jangka menengah maupun jangka panjangnya. Komunikasi dalam kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui data, melalui kata, gerakan badan atau tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses sepihak, tapi sebenarnya tidaklah begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, ini menyangkut interaksi antara dua lisan atau lebih agar komunikasi menjadi efektif. Kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi baik lisan maupun tertulis. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan seorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Kesimpulannya, kelompok kerja dan komunikasi sebagai salah satu kuncinya adalah agar fungsi implementasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif. Kelompok kerja dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal dengan cakupan yang berbeda. Terima kasih.